Pada presentasi ini, saya akan memaparkan karya jurnalistik media online berjudul Marginal Child Grooming, modus kekerasan terhadap anak yang kerap tak disadari. Karya ini disusun sebagai liputan hukum dan edukasi publik dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai fenomena child grooming yang semakin relevan di tengah perkembangan teknologi digital. Topik ini dipilih karena menyangkut perlindungan anak, kepentingan publik, serta pemahaman hukum yang penting bagi masyarakat luas. Karya jurnalistik ini juga disusun dengan memperhatikan prinsip akurasi, etika jurnalistik, serta pemenuhan unsur 5 W dan 1H sesuai standar media online dan ketentuan uji kompetensi sertifikasi CILJ. Istilah child grooming semakin sering dibahas publik seiring meningkatnya perhatian terhadap kasus kekerasan terhadap anak. Fenomena ini menjadi perhatian karena banyak terjadi melalui media digital seperti media sosial, aplikasi pesan, dan platform daring lainnya yang mudah diakses oleh anak-anak dan remaja. Yang menjadi persoalan, praktik child grooming kerap tidak disadari, baik oleh korban itu sendiri maupun oleh lingkungan sekitar, termasuk keluarga dan sekolah. Oleh karena itu, isu ini memiliki nilai berita karena menyangkut kepentingan publik, khususnya dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak melalui peningkatan literasi dan kewaspadaan masyarakat. Unsur WOT dalam karya jurnalistik ini adalah praktik child grooming. Berita menjelaskan bahwa child grooming merupakan modus pendekatan yang dilakukan secara bertahap oleh pelaku terhadap anak dengan tujuan membangun kepercayaan. Pendekatan tersebut dapat berbentuk perhatian berlebih, komunikasi intensif, maupun dukungan emosional yang pada akhirnya dapat mengarah pada eksploitasi. Karya ini tidak menyoroti satu peristiwa kriminal tertentu, melainkan membahas fenomena child grooming secara umum sebagai bentuk edukasi dan peningkatan kesadaran publik. Unsur WHO dalam karya jurnalistik ini mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam praktik child grooming. Korban dalam praktik ini adalah anak-anak dan remaja di bawah umur yang secara psikologis masih berada dalam tahap perkembangan dan rentan terhadap manipulasi. Sementara itu, pelaku dapat berasal dari orang yang dikenal korban maupun individu yang ditemui melalui media digital. Dalam karya jurnalistik ini, tidak disebutkan identitas korban maupun pelaku secara spesifik sebagai bentuk kepatuhan terhadap etika jurnalistik dan perlindungan hak anak. Unsur WEN dalam karya jurnalistik ini dijelaskan melalui konteks waktu saat ini. Praktek child grooming disebut semakin sering dibahas publik, seiring meningkatnya perhatian terhadap kasus kekerasan terhadap anak. Dengan demikian, berita ini memiliki nilai aktualitas karena relevan dengan kondisi kekinian dan perkembangan teknologi digital. Penyajian unsur waktu tidak diarahkan pada satu tanggal tertentu, melainkan pada fenomena yang sedang berlangsung dan menjadi perhatian masyarakat saat ini. Unsur WER dalam karya jurnalistik ini mencakup dua ruang utama, yaitu lingkungan sosial dan ruang digital. Praktik child grooming dapat terjadi di lingkungan sekitar anak, termasuk melalui orang yang sudah dikenal. Selain itu, praktik ini juga banyak terjadi di ruang digital, seperti media sosial, aplikasi pesan, dan permainan daring. Dengan demikian, karya jurnalistik ini menunjukkan bahwa child grooming tidak terbatas pada satu lokasi fisik, melainkan dapat terjadi di berbagai ruang interaksi anak. Unsur Y dalam karya jurnalistik ini berkaitan dengan alasan mengapa child grooming penting diberitakan. Praktik ini sering tidak dikenali pada tahap awal karena tidak selalu disertai kekerasan fisik. Pelaku memanfaatkan ketidaktahuan anak serta kurangnya pengawasan dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pemberitaan mengenai child grooming menjadi penting sebagai upaya edukasi
pencegahan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap bentuk kekerasan yang bersifat tersembunyi. Unsur H menjelaskan bagaimana praktik child grooming dilakukan. Pendekatan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan perhatian dan komunikasi yang intensif untuk membangun kepercayaan korban. Pelaku dapat memberikan dukungan emosional atau perhatian berlebih yang membuat anak merasa nyaman dan bergantung. Proses ini berujung pada eksploitasi, sehingga penting bagi masyarakat untuk memahami pola dan mekanisme terjadinya child grooming. Dari sisi hukum, praktik child grooming dapat diproses menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut mengatur larangan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak apabila dilakukan melalui sarana elektronik. Ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga dapat diterapkan. Penyebutan aspek hukum ini menunjukkan bahwa karya jurnalistik tidak hanya informatif, tetapi juga memberikan pemahaman hukum kepada publik. Karya jurnalistik ini disusun dengan memperhatikan etika jurnalistik. Penulisan tidak menyebutkan identitas korban maupun pelaku untuk melindungi hak anak dan mencegah stigmatisasi. Selain itu, karya ini tidak menampilkan detail kekerasan dan disusun secara netral tanpa opini pribadi. Dengan demikian, berita ini sesuai dengan kode etik jurnalistik dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Sebagai kesimpulan, karya jurnalistik ini telah memenuhi unsur 5 watt dan 1H secara lengkap. Berita disusun secara faktual, edukatif, dan relevan dengan kepentingan publik. Penyajian informasi dilakukan dengan memperhatikan akurasi, etika, serta perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, karya jurnalistik ini dinilai layak tayang sebagai berita media online dan memenuhi standar penilaian ujian sertifikasi CILJ. Melalui karya jurnalistik ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami apa itu child grooming serta menyadari pentingnya peran lingkungan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Karya ini juga menjadi bentuk tanggung jawab pers dalam memberikan informasi yang akurat, etis, dan bermanfaat bagi publik. Demikian pemaparan karya jurnalistik ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.